Shalom anak-anak sekolah minggu, ketemu lagi kita di ibadah streaming kita hari ini. Dikendalakan karena masih COVID-19, kita masih mengadakan streaming ibadah ya anak-anak. Ayo kita akan mulai ibadah kita. Sudah pada mandi belum? Kita akan mulai ibadah kita bersama Inang Margaret dan bersama Bang Ramot Napitupulu. Ya, kita siapkan Alkitab kita. Mari kita mengangkat pujian kita sebelum kita ibadah. Kita bernyanyi dari Oh Sukacitaku. Ayo semua bangkit berdiri. Oh sukacitaku, sejak kulihat Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia yang ngasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, sejak kulihat Yesusku. Oh sukacitaku, ku jumpa juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Kembali biar lebih semangat, kita kembali mengangkat pujian kita ya anak-anak, dengan ada sukacita di hatiku. Ayo kita lebih semangat lagi biar kita mulai ibadah kita. Adalah sukacita
Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau masih berserta dengan kami hingga pada saat ini. Begitu juga anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di masa pandemik ini kami masih mengadakan ibadah live streaming buat anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tetap beri semangat kepada anak-anak agar mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkumandang, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kebaktian kami ini Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata di dalam ibadah ini Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita bernyanyi. Hari ini adalah hari Tuhan. Kita bernyanyi. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo dalam bahasa Batak ya anak-anak. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jangan pikirkan kami tak sesat, dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk melakukan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Titah kita pada minggu ini tertulis dalam titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Walau ku
doa pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Dan kehendakku jadi menunggu ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ayo anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali bernyanyi dengan judul Firman Tuhan ada di hatiku. Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kasih setiamu yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kami, menyertai anak-anak Tuhan untuk boleh memberikan hati mereka waktu mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari kudus-Mu ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami sehingga kami boleh menerima dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini yaitu tertulis di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ayo semua buka bukunya di rumah ya, buka Alkitabnya, supaya kita bisa sama-sama mengikuti dan membaca firman Tuhan. Yuk kita sama-sama membaca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Tante lanjut untuk bercerita akan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, Tante panggil dulu teman kita ya. Yuk kita sama-sama panggil yuk. Tiur. Mana si Tiur? Kok nggak kelihatan? Apa si Tiur tertidur saat mendengar firman Tuhan tadi? Yuk kita panggil sekali lagi lebih kuat ya. Tiur. Ya Tante Bibel. Oh, gimana? Tadi dengar enggak Tante Bibel baca firman Tuhan? Dengar dong Tante Bibel. Oh, adik-adik di rumah juga dengar kan? Nah, tadi Tante Bibel baca firman Tuhan tentang apa? Kita sama-sama tadi membacanya kan? Yaitu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tadi kita melihat ada berapa murid Tuhan Yesus tadi yang ikut bersama-sama dengan Simon Petrus. Nah, kita tahu bahwa Simon Petrus adalah seorang penjala ikan. Nah, saat mereka pergi menjala ikan, ternyata sudah satu malam mereka menjala ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Waduh, sungguh sedih ya kalau ternyata sesuatu yang kita kerjakan itu tidak ada hasilnya. Tetapi adik-adik tahu enggak, saat sudah mulai pagi ternyata mereka ditegur, disapa dengan Tuhan Yesus. Tapi saat itu mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus saat menegur mereka? Tuhan Yesus berkata begini, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka langsung menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Dan mereka tidak sanggup lagi menarik jala itu karena berat. Ternyata sudah ada banyak ikan di dalam jala itu. Ada berapa tadi dikatakan? Ada 153 ekor ikan. Wah, kalau dikiloi mungkin sudah berapa puluh kilo ya. 153 ekor ikan di dalam jala itu. Tetapi luar biasa, jala itu tidak koyak sekalipun ikan itu segitu banyak begitu. Ya. Nah, adik-adik, setelah mereka mendapatkan ikan yang sebegitu banyak, lalu murid yang dikasihi Yesus itu sadar, itu Tuhan Yesus. Katanya begitu kan. Lalu Simon memakai pakaiannya, lalu dia langsung terjun ke dalam air dan dia pergi mendapatkan Yesus. Begitu juga dengan murid-murid yang lainnya. Mereka semua membawa perahunya ke darat dan menemui Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka menyadari bahwa itu yang menegur mereka itu adalah Tuhan, mereka dengan segera pergi mendapatkan Tuhan Yesus dan ingin segera menemui Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka saat mereka tiba di darat dan mendekati Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus katakan, "Bawalah berapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Dengan segera bergegas Simon Petrus mengambil ikan-ikan itu, dan Tuhan Yesus sudah siapkan api, siapkan roti untuk bisa mereka makan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita tadi apa yang mau dipesankan firman Tuhan ini kepada kita? Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita lihat tadi pada ayat 5. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Apa jawabnya? Ayo Tiur, apa jawab anak-anak? "Tidak ada Tante Bibel." Kata mereka tidak ada. Lalu
ketika murid-murid mengatakan tidak ada, Tuhan Yesus kasih solusi kepada mereka. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Maka ketika mereka menebarkan, mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jala mereka sudah penuh dan berat. Nah, adik-adik, kita mau melihat dari sana bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan supaya mereka mendapat lauk pauk dan bisa mereka makan dan mereka akan kenyang. Nah, adik-adik, yang mau dipesankan di situ, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, sedangkan dirinya Tuhan Yesus sendiri saja sudah Dia korbankan di kayu salib. Untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Itulah bukti kepedulian Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita masuk ke neraka. Tuhan Yesus tidak ingin kita mendapat bagian kematian, tapi Yesus ingin kita mendapat keselamatan, kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau kita menghadapi tantangan pergumulan. Misalnya kita punya pergumulan, kita sakit, kita lipat tangan, berdoa kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Nah, yang kedua, dalam ayat 6 di sini juga dikatakan ketika Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu. Nah, kalau kita melihat di sini ketika murid-murid menuruti perkataan Tuhan Yesus, mereka mendapat banyak ikan. Jadi apa yang mau dikatakan kepada kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau taat dengan perkataan Tuhan Yesus. Percaya dengan perkataannya. Apa itu perkataan Tuhan Yesus? Yaitu perkataan Tuhan Yesus itu terdapat dalam firman Tuhan, dalam Alkitabmu. Oleh karena itu jangan lupa baca Alkitabmu setiap hari, karena disitulah di dalam Alkitab itulah kita melihat, menemukan nasihat, pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, sehingga kita bisa menjadi memiliki masa depan yang cerah ke depannya, menjadi orang yang sukses, yang berhasil karena kita taat kepada perintah Tuhan. Kemudian di ayat 12 dikatakan Tuhan Yesus sendiri, marilah dan sarapanlah. Apa yang mau dikatakan di sana? Di sana kita bisa melihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat perhatian kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu juga sangat perhatian kepada kita. Nah, kalau begitu ternyata Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita dan perhatian kepada kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau setia untuk mengikutnya. Karena ketika kita setia mengikutnya, maka semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Tadi roti, ikan sudah disiapkan semua sama Tuhan Yesus. Murid-muridnya tinggal memakannya. Bahkan murid-muridnya membawa bekal yang banyak untuk boleh mereka bawa pulang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, gitu juga ya Tiur ya. Ingat ya, apa pesan firman Tuhan tadi. Kalau kita sudah mengingat bahwa begitu baiknya Tuhan kita itu yang telah memberikan keselamatan kepada kita, apa yang mau dipesankan kepada kita? Yang pertama tadi, kita jangan pernah takut dan khawatir. Jangan pernah cemas, tapi selalu datang kepada Tuhan dalam doa kita. Ya kan Tiur? Iya Tante Bibel, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan bisa menjawab segala doa-doa kita. Iya. Nah, yang kedua apa tadi pesannya?
kepada kita, kepada murid-muridnya. Nah, di dalam ayat 6 tadi, Tante Bibel, supaya kita mau mendengar perkataan Tuhan Yesus, kita mau taat dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita harus rajin baca Alkitab, karena di Alkitab itulah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, yang ketiga apa, Tiur? Yang dipesankan oleh Tuhan. Nah, Tuhan sudah menyiapkan segalanya bagi kita. Karena itu kita harus hidup setia, teman-teman. Kita harus setia mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah siapkan semuanya untuk kita. Bahkan apa yang tidak kita minta, Tuhan sudah siapkan untuk kita. Wih, pintar kali Tiur, berarti tadi nggak ngantuk Tiur dengar firman Tuhan ya. Oleh karena itu, mari senantiasa dengar firman Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menjawab segala doa dan permohonan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, sekarang mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Ayo Tiur, kita berdoa. Ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami, terlebih yang telah mengajarkan kami anak-anak Tuhan untuk boleh hidup tidak di dalam ketakutan, karena Yesus telah bangkit untuk kami dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Dan biarlah kami boleh hidup taat dan percaya kepada Tuhan, dan kami boleh senantiasa setia dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami dimanapun saat ini mereka berada, sehingga mereka boleh senantiasa diberi Tuhan umur panjang dan sukacita. Berkati juga ya Tuhan kehidupan kami, pendidikan kami, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah teman-teman. Ayo anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibel Pro kita. Kita akan menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 3 dan 4. Yesus
di surgaku hidup seiring menyang bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu menolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Oke anak-anak, kita sudahi ibadah kita hari ini. Kita akan kembali live streaming kita untuk minggu depan. Shalom anak-anak.